وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين منكم لعلكم تتقون. Al-ayat. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para ukti akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana kita senantiasa diberikan sehat lahir batin, senantiasa diberikan kelapangan waktu untuk menghadiri majelis ilmu dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nantikan besok di yaumul qiyamah. Amin. Melanjutkan kajian Fikun Nisa pada tempo dulu. Mengingat saat ini suasana Ramadan, maka sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia, yaitu fikih Ramadan. Fikih Ramadan itu meliputi puasa, sholat tarawih, pemberian zakat atau pengeluaran zakat, ditutup dengan sholat Idul Fitri. Maka yang perlu kita garis bawahi saat ini adalah puasa. Puasa menurut bahasa, menurut lughawi berarti al-imsak. Apa itu al-imsak? Al-imsak adalah bermakna menahan. Namun puasa menurut istilah syara adalah menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Di sini tidak hanya puasa Ramadan saja, macam-macam puasa itu ternyata ada 4. Puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, terakhir adalah puasa yang diharamkan. Yang termasuk puasa wajib salah satunya adalah puasa Ramadan yang kita kerjakan saat ini. Yang kedua, selain puasa Ramadan ada puasa wajib lagi, yaitu puasa qadha, puasa membayar utang puasa Ramadan yang telah kita tinggalkan. Yang ketiga adalah puasa nadar. Puasa nadar itu apa? Kita berjanji, kita nadar, jika nadar kita puasa, maka jika saya bernadar saya dapat juara kelas kalinya, maka saya akan puasa 1 hari. Nah, jika juara kelas, maka saat itu juga hukum berlaku, wajib bagi orang yang bernadar. Jika nadarnya diingkari, maka kena kafarat, kafarat nadar namanya. Yang awalnya puasa 1 hari, maka kena kafarat, puasa kafarat, puasa denda, jadi 3 hari. Puasa wajib yang keempat tadi adalah selain puasa Ramadan, puasa qadha, ketiga adalah puasa nadar, keempat adalah puasa kafarat. Puasa kafarat ini apa? Kafarat itu denda. Yang terjadi bagaimana jika nadarnya tadi diingkari, maka puasa kafaratnya bayar 3 hari puasa. Ada lagi kafarat puasa Ramadan bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pada siang hari, maka kena kafarat. Kafaratnya berat sekali Bapak Ibu, yang melanggar di saat siang hari, bapak, ibu, suami, istri yang melakukan hubungan badan di siang hari. Kafaratnya apa? Yang pertama adalah memerdekakan budak. Memerdekakan budak saat ini, cari budak di selain Timur Tengah tidak ada. Kita harus terbang ke Timur Tengah, butuh biaya yang tidak sedikit. Jika tidak mampu memerdekakan budak, maka kafarat yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut
mungkin bagi bapak-bapak bisa. Bagaimana dengan ibu-ibu dan remaja putri? Puasa 2 bulan berturut-turut susah sekali karena tiap bulan kita kedatangan haid. Oke. Selain itu, macam-macam puasa juga ada syarat sah dan syarat wajibnya. Syarat sahnya apa saja yang termasuk kita sah melakukan puasa Ramadan? Yang satu adalah kita beragama Islam, kedua kita mumayyiz dan balik, ketiga tidak pada hari yang dilarang. Itu syarat sahnya, syarat wajibnya. Sedangkan syarat sahnya, syarat sah dan syarat wajib ini selalu bergandengan. Yang wajib bagaimana? Sudah beragama Islam, suci dari haid atau nifas, sudah mumayyiz atau balik, ya, tidak pada hari yang dilarang. Ini syarat wajib dan syarat sahnya. Selain demikian, ada rukun yang menyertai, ya. Semua amalan, semua ibadah yang melibatkan ibadah makdoh, ibadah yang rentetannya dengan fikih, itu mesti ada rukun. Jika salah satu rukunnya ditinggalkan, maka ibadahnya tidak sah. Dan rukun itu di terakhir mesti ada tertib, karena rukun tidak bisa dibolak-balik. Ya. Mungkin rukun yang bisa dibolak-balik itu hanya rukun nikah. Dibalik-balik tidak apa-apa selagi semuanya komplit. Tapi jika rukun haji, rukun sholat, itu tidak bisa dibolak-balik, termasuk rukun puasa. Nah, di sini rukun puasa itu hanya ada 2. Yang satu adalah niat, yang satunya lagi, yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang saat kita puasa. Dulu pernah saya sampaikan bahwa fikih itu rentan terhadap perbedaan pendapat. Karena kita punya 4 madhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu punya hujah masing-masing, punya pendapat masing-masing. Nah, bab niat ini, niat saja ke-4 madhab ini berbeda. Biasanya madhab Syafi'iyah itu biasanya dipakai rata-rata orang Nahdiyin. Namun demikian, ada orang segolongan orang Nahdiyin juga pakai jumhur ulama. Jumhur ulama itu apa? Perbedaan terbanyak ulama itu. Keempat kok ketiga ini berpendapat sama, berarti itu jumhur. Sedangkan hujah yang dikeluarkan oleh mazhab Hambali biasanya diikuti oleh warga Muhammadiyah. Namun sebagian jumhur ulama juga dipakai oleh segolongan orang Muhammadiyah. Di sini kembali lagi kepada niat. Niat menurut ulama Syafi'iyah, niat itu harus diucapkan dalam lisan. Karena apa hujahnya? Seperti kalam, al-kalamu wal lafdzul mufid wal muraqabi bil wada'i. Sesuatu yang tertata dan diucapkan secara sistematis dan sengaja diucapkan. Maka menurut ulama Syafi'iyah, niat itu harus diucapkan. Jika puasanya wajib, maka niatnya malam hari hingga waktu imsak. Jika puasanya sunnah, boleh niatnya itu pagi hari bangun tidur. Karena ini pernah dicontohkan Rasulullah. Jadi biasanya di masjid-masjid yang Nahdiyin, mesti setelah kultum, setelah doa, itu mesti nawaitu shoma ghadin ala ta'ifati syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala, diucapkan. Akan tetapi menurut Imam Hambali, niat itu cukup di dalam qalbu, dicukup di dalam hati. Kita niat besok saya niat untuk puasa Ramadan, tidak apa-apa. Mana yang bagus Bu? Semuanya bagus, yang tidak bagus yang tidak niat. Ada satu lagi hujah Imam Maliki. Imam Maliki itu bisa kita niat puasa merapel 1 bulan penuh. Jadi awal Ramadan itu kita niatnya taqlidan lil Imam Malik fardhu karena Allah Ta'ala, fardhu lillahi ta'ala. Niat kita niat puasa Ramadan 1 bulan utuh, tidak apa-apa, boleh menurut Imam Maliki.
Untuk apa niat 1 bulan Ramadan penuh? Biasanya para ibu-ibu dan remaja putri itu puasa 1 minggu, haidnya 1 minggu, setelah haid sucinya malam hari, sehingga tidak sholat tarawih di masjid, sehingga rentan terhadap lupa niat. Tadi sudah niat apa belum ya? Maka dari itu di awal Ramadan kita niat taqlidan lil imam mali lillahi ta'ala, niat puasa Ramadan penuh boleh ya. Semua fikih itu rentan terhadap perbedaan pendapat. Kembali lagi kepada mana yang panjenengan yakini, mana yang menurut panjenengan mampu untuk dilakukan. Yang tidak bagus itu yang tidak melakukan. Semuanya bagus, semuanya ada hujahnya. Kemudian selain rukun, selain syarat wajib, selain syarat sah, ada sunnah yang dilakukan saat kita berbulan puasa. Ini amalan-amalan apa sih yang kita menjadikan pahala bertambah? Kembali lagi pada pengertian sunnah. Itu kan perkara yang apabila kita lakukan akan mendapat pahala. Apabila kita tinggalkan tidak berdosa dan kita akan merugi. Kita berjualan saja kita tidak mau rugi, kita mau untung. Apalagi kita menyiapkan di hidup setelah mati, kita akan meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Ini momen-momen Ramadan, di mana bulan Ramadan itu bulan yang penuh maghfirah, penuh berkah, penuh pengampunan. Pahala kita akan dilipat gandakan. Maka amalan apa sih sunnah yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita makan sahur di pagi hari itu loh, kita sudah masuk amalan sunnah. Makan sahur saja. Kemudian yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Sahurnya dibelakangin sampai waktu imsak. Waktu imsak baru kita siap-siap untuk mengakhiri. Yang ketiga, amalan sunnah yang ketiga adalah menyegerakan kita berbuka. Ketika sudah sirine nyala berbuka, ya segera dibatalkan pakai air. Kemudian jika kita memakan buka dengan makanan kurma, itu termasuk amalan sunnah. Kita makan kurma dengan jumlah ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7 dengan hitungan ganjil, itu termasuk amalan sunnah. Oke, kemudian berdoa ketika menjelang buka. Monggo, jika panjenengan doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu dibaca sebelum kita membatalkan. Jika panjenengan doanya dhahabat doma'u dibaca setelah kita minum air putih. Monggo, kedua-duanya bagus. Yang terakhir, sunnah yang terakhir adalah memberi makan untuk orang berbuka puasa. Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, barang siapa yang memberi makan orang untuk berpuasa, maka dia mendapat pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang kita kasih buka. Masya Allah, ini momen-momen yang luar biasa saat bulan Ramadan. Maka mari kita sambut bulan Ramadan dengan ghirrah yang membara di hati kita. Namun selain ada amalan sunnah, juga ada amalan yang afdal. Afdal itu lebih baik ya, lebih baik. Nah, di sini amalan afdal itu ada kaitannya dengan Quran yang saya baca tadi. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina minkum la'allakum tattaqun. Oh maaf, ayat 183 surat Al-Baqarah. Di mana di akhir ayat ada lafaz la'allakum tattaqun. Menurut kaidah bahasa Arab,
Ini yang jago bahasa Arab atau biasa bicaranya di rumah pakai bahasa Arab ya. Huruf la'allakum tattaqun, la'allakum menurut kaidah bahasa Arab itu termasuk huruf toroji. Apa huruf toroji itu? Huruf toroji itu tidak, lafaz yang menyertai huruf toroji tidak akan pernah tercapai melainkan dengan kesungguh-sungguhan. Tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya sungguh-sungguh. Maka ending kita, cita-cita kita keluar dari bulan Ramadan itu dengan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Maka didahului dengan kata-kata la'alla, maka menjadi orang yang bertakwa itu butuh kesungguh-sungguhan, butuh perjuangan, butuh tekad yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW memberikan kurikulum kepada kita, memberikan kiat, memberikan tip kepada kita, biar kita keluar dari Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa. Ada tiga amalan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah kita perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah taraweh, sholat qiyamul lail lainnya, sholat witir. Ya. Sholat rawatib mungkin yang sholat 5 waktunya belum sempurna, disempurnakan oleh sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, yang menyempurnakan pahala sholat fardu. Yang sholat fardunya masih ada sedikit celah, sedikit cacat, disempurnakan oleh sholat rawatib yang jumlahnya 12 itu ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Karena tidak ada sholat sunnah itu yang membersamai keluarnya matahari dan tenggelamnya matahari, tidak ada. Tadi kok ada yang ganjil? 2 rakaat sebelum sholat asar. 2 rakaat sebelum sholat asar itu bukan termasuk sholat sunnah rawatib, melainkan masuk sholat sunnah mutlak, pahalanya lebih besar. Karena di saat-saat asar itu biasanya orang kan lelah-lelahnya ya. Banyak orang yang terlena dengan waktu-waktu lelah. Makanya Allah janjikan pahala sholat sunnah mutlak yang sangat luar biasa. Oke. Kemudian sholat taraweh. Selain sholat rawatib, sholat taraweh. Sholat taraweh boleh melakukan 8 rakaat sholat taraweh dengan 4 rakaat salam, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat sekaligus. Bisa pakai 20 rakaat, 2 rakaat salam, ditutup dengan witir 3 rakaat dengan 2 rakaat dan 1 rakaat. Mana yang lebih bagus Bu? Dua-duanya pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian perbanyak sholat sunnah lainnya, sholat sunnah duha. Ya. Kiat yang kedua setelah memperbanyak sholat sunnah, yang kedua kita berinteraksi dengan Quran. Kita berinteraksi dengan Quran, bisa qiraatil Quran. Seperti tadi, Masya Allah saya bangga terhadap panjenengan semua. Begitu saya masuk sini, ukti-ukti filah semua tilawatil Quran. Semoga Quran-Quran yang kita baca setiap waktu besok bisa menjadi syafaat di yaumul akhir. Interaksi dengan Quran itu macam-macam, banyak ragamnya. Bisa tilawatil Quran, qiraatil Quran, kita membaca seperti panjenengan tadi. Bisa tilawatil Quran, panjenengan membaca Qurannya sekaligus membaca terjemahnya. Karena apa? Apa penting Bu membaca terjemahnya?
Kita ketika membaca terjemahan Al-Quran, kita paham apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Maka imbasnya nanti tingkah laku kita seperti tingkah laku Al-Quran, karena kita tahu arti Al-Quran. Selain itu, bagi panjenengan yang pengen menghafal Al-Quran, pahami dulu artinya. Nanti dengan paham artinya akan mudah untuk menghafalkan. Yang ketiga adalah kita berinfak, bersedekah. Ketiga ya, seperti yang di dalil dan Quran, banyak sekali keutamaan sedekah yang ditunjukkan Allah lewat Quran. Salah satunya adalah yang populer, yang viral bagi remaja putri dan remaja putra saat ini. Ketika kita menggaung-gaungkan untuk cinta bersedekah, maka Quran surat Al-Baqarah ayat 162 yang berbunyi matalul ladina yunfikuna ambatat sabna sanabin al-ayat. Barang siapa mengeluarkan kebaikan sedekah, maka kebaikan satu tadi akan muncul 7 benih kebaikan. 7 benih kebaikan ini masing-masing benihnya akan muncul 100 bulir kebaikan. Walaupun kebaikan yang kita berikan hanya sebiji kurma, maka bisa kita ambil kesimpulan manakala kita memberi sedekah, satu kebaikan akan kembali kepada kita kebaikan 700 kebaikan. Itu ya, Masya Allah. Tapi pahala sedekah itu bisa sekaligus hilang manakala sedekah yang kita berikan itu kita ada unsur riya, ada unsur pamer, diumbar ke medsos atau dibilang-bilangin ke kanan kiri. Diibaratkan seperti apa? Rasulullah menyompokkan, mengumpamakannya seperti apa? Seperti batu yang licin, kemudian di atasnya ada pasir, terhempas hujan dan angin yang sangat lebat, nggak bisa nempel ya. Itu seperti pahala sedekah kita yang kita umbar. Maka kita disunahkan jika tangan kanan kita memberi sedekah, diusahakan tangan kiri tidak tahu. Itu amalan-amalan afdol di bulan Ramadan. Di sini ada amalan-amalan yang makruh. Makruh kita kerjakan pada saat bulan Ramadan. Makruh itu apa sih? Perkara makruh adalah manakala kita kerjakan tidak ada pahala sama sekali, manakala kita tinggalkan kita dapat pahala. Itu makruh. Jadi kita semua nggak mau kan kita melakukan sia-sia. Jika ada makruh, iyo rek itu makruh wis tak hindari, maka kita akan dapat pahala. Amalan makruh dilakukan pada saat Ramadan. Yang pertama adalah kita ngomong keji, kita misuh, kita apa ya? Misui orang atau kita ngomongnya jelek, kita misuh itu loh. Itu kita termasuk makruh puasa kita. Kemudian yang kedua, kita mencicipi makanan. Biasanya ibu-ibu, Bu, boleh loh Bu kita mencicipi makanan asalkan tidak ditelan. Ya, gini. Imam Maliki tadi ya, ada perbedaan 4 imam. Imam Maliki yang hanya memperbolehkan, boleh seseorang itu mencicipi makanan manakala makanannya dicicipi lewat apa sedotan, dimasukkan kepada makanan terus ditaruh ke ujung lidah, dan makanan itu mau kita hidangkan untuk khalayak orang banyak. Kita mau mengundang buka puasa ribuan orang, kita masak, kalau nggak lezat nanti gimana? Takutnya keasinan, takutnya nggak ada rasa. Wes ikut Imam Maliki ya dicicipi. Itu hanya Imam Maliki yang memperbolehkan.
Imam lainnya Syafi'i, Hanafi, Hambali ini memakruhkan. Kita bismillah biasanya bulan Ramadan kita masak enak kok, walaupun tanpa diincip-incipi. Itu pengalaman saya sendiri. Saya pun nggak bisa masak sama sekali. Lek masak mesti diincipi sampai lebih dari 12 kali. Kurang ini. Tapi begitu bulan Ramadan bismillah tanpa incip-incipan. Tapi keluarga yang di rumah masih tanya, gimana rasanya? Enak kok, alhamdulillah. Ramadan. Takutnya nanti kalau komentar nggak enak nggak dimasakin. Iya, enak gitu. Kemudian makro yang ketiga adalah kita mengunyah makanan. Kita punya bayi kecil yang tidak bisa makan kalau nggak dihalusin. Sekarang sudah ada blender ya, sudah ada food processor, tinggal pencet. Tapi zaman dulu kenapa ini dimasukkan ke fikih? Karena zaman dulu belum ada alat penggiling, maka dikunyah. Maka orang-orang yang mengunyah makanan bayinya, hati-hati, ini masuk ke makro. Wes nggak punya blender, nggak punya food processor, diulek aja nggak apa-apa. Menghindari kita melakukan hal yang makro. Oke. Yang berikutnya yang keempat adalah bekam. Bekam itu termasuk hal yang makro jika dilakukan di siang hari. Tapi jika di malam hari monggo tidak apa-apa. Yang kelima, hal yang makro yang kelima adalah bersiwak atau gosok gigi setelah matahari tergelincir. Kalau gosok giginya pagi hari ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau jam 1 gosok gigi, terus jam 2 gosok gigi, jam 1 berkumur-kumur secara berlebihan, itu juga termasuk hal yang makruh. Segerira jam 1 kumur-kumur. Oke. Maka dari itu tadi ya pas sekali bapak-bapak komentar nggak ada orang yang tahu. Iya. Amalan-amalan lain itu Allah melibatkan banyak hal, banyak malaikat untuk mencatat. Mulai sholat, mulai haji, umroh, sedekah, bermuamalah, itu Allah melibatkan malaikat-malaikat untuk mencatatnya. Tapi khusus untuk ibadah puasa Allah sendiri yang akan menilai. Karena puasa itu tidak ada yang tahu. Kita masuk kamar, wes bawa jus 1 cup diminum. Keluar mesti tanya, Mas puasa Mas sudah jam 1. Kan nggak ada yang tahu. Maka Allah sendiri yang akan menilai, Allah sendiri yang akan memberi pahala. Dan Allah berjanji, Allah menyiapkan khusus 1 pintu surga, namanya pintu Ar-Rayyan, untuk hambanya yang berpuasa. Bahkan ada dalil begini, wanita-wanita yang dirindukan surga. Tidak ada yang hadis yang laki-laki yang dirindukan surga. Tenang ibu-ibu, ada wanita-wanita yang dirindukan surga. Bu Mimin, saya pernah dengar begini, penduduk neraka itu mayoritas perempuan. Tapi ditutup ibu-ibu, ditutup dinasah masuk oleh hadis tadi, wanita-wanita yang dirindukan surga. Wanita yang mana ini yang termasuk wanita-wanita yang dirindukan surga? 1, wanita-wanita yang sholat 5 waktu tepat waktu. Yang kedua adalah wanita-wanita yang puasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga adalah wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Fikih puasa yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi makro ya, sekarang yang membatalkan puasa. Saya nanti jamnya sampai jam berapa Mas Puji? Jam 3. Biasanya waktunya materinya belum selesai sudah di-warning waktunya selesai. Oke. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? 1, mutah secara disengaja. Disengaja ya Bapak Ibu. Jika panjenengan semua kok masuk angin,
terpapar kipas dari pagi bumi terus masuk angin. Mutah tidak disengaja. Manakala panjenengan semua tidak merasa lemas, tidak merasa panas, tidak merasa pusing dan kuat, dilanjutkan saja puasanya, tidak batal karena tidak disengaja. Yang kedua, makan minum dengan sengaja. Disengaja ya. Tapi kalau tidak disengaja lupa ya tak apa-apa. Barang siapa minum tak kala puasa dalam keadaan lupa, maka teruskanlah puasa dan puasanya tidak batal. Manusia itu kan tempatnya nisyan, tempatnya lupa dan salah ya. Anisyan maka lupa manusia. Tempatnya dosa dan lupa. Jika pulang kerja panjenengan jam 1 nih nyampe rumah ngorong-ngorong lupa minum air putih, ketika satu teguhan ya Allah astagfirullahaladzim saya puasa, lanjut aja puasanya karena tidak disengaja. Hal-hal yang membatalkan puasa yang ketiga yaitu pingsan, mabuk, atau gila. Ketiga ini, Bu, ya nggak mungkin toh Bu, saya itu loh orang Islam taat, nggak mungkin saya mabuk. Bagaimana dengan pingsan? Ada loh anak itu yang hobi pingsan. Ada ibu-ibu. Ini murid saya sendiri, hobinya pingsan. 1 minggu itu lebih dari 3 kali pingsan. Tapi saya nggak tahu itu secara medis bagaimana ya. Tapi sering dia itu apel mesti pingsan, naik tangga sampai lantai 4 pingsan. Ini kok anak hobi pingsan ya? Nah, salah satu yang membatalkan puasa adalah pingsan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah memasukkan segala sesuatu ke rongga mulut, termasuk suntik itu membatalkan puasa. Ada sebagian pendapat ulama, hanya Imam Maliki yang memperbolehkan suntik. Imam lain, jumhur ulama itu termasuk batal, termasuk memasukkan segala sesuatu ke tubuh kita. Ya, suntik termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Yang berikutnya adalah hubungan badan suami istri di siang hari. Kemudian ini untuk bapak-bapak sengaja mengeluarkan air mani, ini batal puasanya. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti, Bu, bagaimana jika tadi ada kafarat untuk ibu-ibu, bapak-bapak, suami istri yang melakukan hubungan badan di siang hari? Selain puasanya batal, harus mengkodok, harus membayar kafarat double-double. Bu, saya dulu tuh pernah begitu, belum tahu ilmunya. Sekarang sudah tahu, ya wes, bismillah, kita sudah tahu ilmunya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang terakhir kali, tadi yang terakhir, ini yang paling terakhir kali. Golongan orang-orang yang boleh meninggalkan puasa plus ini dikodok atau bayar fidyah. Oke. Yang pertama, orang perempuan yang lagi haid atau nifas otomatis tidak boleh berpuasa. Maka wanita tadi mengkodok di bulan lain, nyaur hutang poso keluar dari Ramadan. Puasanya haidnya 10 hari, ngodoknya juga 10 hari. Bu, bagaimana jika puasa yang 2 tahun lalu belum tak sahur, sudah ketutupan puasa lagi? Maka untuk jagani hal semacam itu, bagi remaja putri dan ibu-ibu punya kalender rahasia di dalam kamar, biar tidak dibaca oleh anaknya. Ya, oleh anaknya perempuan nggak apa-apa itu.
Ini pengalaman, anak saya itu laki-laki dan sudah balik. Ketika lihat kalender, itu bilang gini, "Mi, itu kok ada kalender kok dilingkari?" Hahaha. Saya itu setiap kali head itu masih dilingkari. Suci juga dihitung. Khawatir apa? Khawatir nanti saya istihadah. Maka head juga dilingkari, ditandai hahaha. Suci juga begitu. Manakala panjenengan punya hutang puasa Ramadan juga dilingkari, biar tidak lupa utangmu kemarin berapa hari. Oke. Yang pertama, wanita haid yang nyaur kodok di bulan selain Ramadan. Yang kedua, orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan adalah orang yang dalam keadaan musafir, pepergian yang melewati batas minimal musafir. Batas minimal musafir itu ditempuh 189 kilo, Bapak Ibu. Tapi jika panjenengan perjalanan Surabaya Semarang pakai pesawat, itu kan nggak ada 1 jam kan? Bu, saya itu mau ke Jakarta dari Surabaya nggak ada 1 jam. Saya nggak batal puasa, Bu, saya terus puasa, monggo. Tapi jika jika panjenengan semua itu wes aku mokel, juga ada rukhsah, ada keringanan. Keringanannya di mana? Di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Au mardo au safarin itu. Nanti bisa panjenengan cek. Kemudian yang ketiga yang boleh meninggalkan puasa adalah orang sakit yang memungkinkan sakitnya bisa sembuh. Maka jika sakitnya itu masih muda, sakit tipes itu tidak begitu parah ya. Sakit apa ya? Tipes atau DB. Kemungkinan bisa sehat, maka dikodok bulan selain Ramadan. Jadi orang yang haid nifas atau orang yang musafir atau orang yang sakit dan kemungkinan untuk bisa sembuh, maka bayarnya cukup mengkodok. Mengkodok itu apa? Nyaur utang selain bulan Ramadan, nyaur utang. Kemudian ada lagi wanita yang lagi hamil atau lagi menyusui, boleh meninggalkan puasa Ramadan, boleh tidak puasa Ramadan, dengan catatan harus niat dari diri sendiri. Jika panjenengan itu hamil atau menyusui dan khawatir terhadap dirinya sendiri, terhadap dirinya berarti yang hamil ya, saya hamil Bu dan saya khawatir terhadap kesehatan saya sendiri, maka ibu tersebut hanya berkewajiban mengkodok, nyaur utang puasa tok, ada toknya juga ya. Tapi jika ibu-ibu itu hamil dan menyusui, mengkhawatirkan dirinya sendiri dan mengkhawatirkan bayi dalam kandungan atau bayi yang disusui, maka ibu tersebut punya kewajiban mengkodok puasa sekaligus membayar fidyah. 2 berarti. Jadi panjenengan semua jika saat ini keadaan hamil dan payah, tidak kuat untuk berpuasa, maka niatnya harus ditata. Kok panjenengan pengen mengkodok saja ya wis tak niati karena saya khawatir terhadap diri saya sendiri. Tapi saya mengkhawatirkan diri saya dan anak dalam kandungan, maka mengkodok sekaligus membayar fidyah. Oke. Kemudian yang terakhir yang boleh meninggalkan puasa Ramadan adalah usia lanjut. Orang yang sudah sepuh usia lanjut boleh meninggalkan puasa dengan hanya membayar fidyah. Fidyah itu apa toh Bu? Fidyah itu adalah pengganti puasa Ramadan dengan membayar
makanan pokok. Makanan pokok kita semua, panjenengan semua kan berupa beras. Nah, hitungan-hitungan membayar fidyah itu hitungannya adalah 1 mud. Jika dihitung dikruskan dengan on, itu 3 on makanan pokok, 1 porsi makan. Jika panjenengan membayarnya itu setiap sore dalam bentuk makanan yang sudah matang, mosok kok hanya nasi saja, kan boten toh? Mesti ada lauk, mesti ada sayur, mesti ada buah dan lain-lain. Tapi jika bayarnya fidyah itu dikruskan, di-include di akhir Ramadan, kita total saja, mbah saya itu sudah manula tidak bisa puasa selama 30 hari. Kita hitung saja 3 on kali 30 hari, dibayarkan malam takbiran, boleh. Bu, bayarnya apa? Dibagi setiap orang? Tidak, cukup 1 saja boleh. Dibayarkan ke siapa? Dibayarkan ke fakir miskin. Begitu ya. Oke, tadi rentetan fikih Ramadan itu kan ada puasa, ada zakat fitrah, ditutup dengan Idul Fitri. Oke, serentetan Ramadan ini sudah selesai menginjak kepada zakat fitrah. Zakat fitrah berasal dari kata zaki yang berarti suci. Tapi menurut kaidah lughawi, menurut kaidah bahasa Arab, zakat itu artinya adalah berkembang. Berkembang. Menurut istilah, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Zakat fitrah hukumnya wajib, ya, seperti wajibnya sholat, puasa, haji, syahadat. Zakat fitrah itu juga ada rukunnya. Rukunnya apa? Rukunnya adalah orang yang memberi zakat, muzaki, mustahik, orang yang menerima zakat. Yang ketiga adalah barang yang dikeluarkan. Zakat kan ada 2 ya Bapak Ibu, zakat fitrah dan zakat amwal. Zakat fitrah dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Nah, di mana mengeluarkan zakat fitrah ini ada 4 waktu. 4 waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu yang diperbolehkan. Boleh kita mengeluarkan zakat fitrah itu mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Boleh. Panjenengan saat ini kok wes daripada besok itu saya pengeluaranku banyak, persiapan ini itu wes zakat dan tak keluarkan. Boleh. Ada waktu yang utama. Waktu yang utama itu yang bagaimana? Waktu setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Berarti malam takbiran, waktu Ramadan ya. Setelah maghrib kita bayar zakat. Tapi ada waktu lagi nih, waktu yang paling afdal banget. Waktu yang paling afdal. Waktu ini yang mana? Yang termasuk mengeluarkan zakat itu afdal, pahalanya banyak, tapi ini butuh pengorbanan dan repot. Repot paham ya? Kajian. Waktu ini adalah waktu setelah sholat subuh pada saat hari raya Idul Fitri sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ibu-ibu sanggup? Biasanya ibu-ibu itu paling repot menyiapkan Idul Fitri daripada bapak-bapak. Bapak-bapak itu tahu nih beres saja, kasih mentahnya sudah beres. Tapi
kalau ibu-ibu menyiapkan hidangan, menyiapkan nanti yang tamunya siapa, menyiapkan belum lagi baju untuk anak-anak, bapak-bapak. Ada pertanyaan ya? Belum lagi nanti sholatnya itu ke mana, ke lapangan mana, mesti rempong. Maka kerempongan inilah nanti yang akan diganjar oleh Allah pahala afdal. Yang terakhir adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah yang tidak ternilai zakat fitrah, melainkan dinilai sebagai sedekah biasa. Mau waktu itu adalah setelah sholat Idul Fitri, gitu ya. Yang terakhir, fikih Ramadan yang terakhir adalah Idul Fitri. Monggo panjenengan ikut yang di masjid juga ada sunahnya, ikut di lapangan juga ada sunahnya. Disunahkan bagi sholat Idul Fitri adalah mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri, memakai baju yang terbaik, bukan yang terbaru ya, baju yang terbaik, memakai wangi-wangian. Sebelum berangkat disunahkan untuk mandi besar, berangkat untuk menuju sholat Idul Fitri dan pulang di jalan yang berbeda. Jalannya lewat sini, pulangnya lewat sini, gitu ya. Oke. Ini langsung saja saya jawab ya Mas. Waktunya masih 6 menit lagi. Ada berbagai pertanyaan, nanti jika waktunya tidak nutup, nanti nggak sampai 19 pertanyaan terjawab ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menghitung head yang tidak teratur? Oke. Dulu pernah saya sampaikan bahwa head itu minimal 24 jam, 1 hari semalam. Headnya maksimalnya adalah 15 hari. Yang dikategorikan tidak teratur itu bagaimana? Jika tidak teraturnya begini, hari ini head Bu, 2 hari, kemudian besoknya enggak. Besoknya enggaknya itu kita lihat, ibu-ibu jangan sungkan-sungkan untuk ngecek dari sampai dalam ya. Caranya bagaimana? Dengan kapas. Jika keluarnya tidak keluar Bu, tapi dalamnya ada, itu masih head. Rata-rata remaja putri itu hal yang riskan. Bu, masuk di Bu, banyak hal. Tapi ini perlu ilmu fikih, itu harus begitu. Dicek pakai kapas sampai dalamnya. Jika dalamnya masih ada coklat bercak atau merah, itu masih head. Lah, ini yang menyikapi tidak teraturnya. Jika tidak teraturnya itu masih dalam lingkup 15 hari, maka itu head. Ada lagi kategori ibu-ibu itu yang headnya begini. Bulan ini head, bulan depannya enggak, bulan depannya lagi enggak, 3 bulan lagi baru head. Enggak apa, hitungannya head itu minimal 1 hari semalam 24 jam, maksimalnya 15 hari. Hitungan sucinya tidak ada batas maksimal dan minimal. Suci mau 2 bulan sekali head, ya juga tidak apa-apa, sucinya tidak dihitung. Seperti tadi saya sampaikan ya, kalender pribadi ibu-ibu itu wajib untuk mengetahui kita itu istihadah atau head. Jika headnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 17 head belum berhenti terus, berarti mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 ini dihukumi head, tanggal 16, tanggal 17 ini istihadah. Barang siapa remaja putri, ibu-ibu yang mengalami mustahadah, mengalami orang yang mengalami istihadah, maka hukumnya seperti orang yang sedang sakit. Darahnya itu darah sakit, bukan darah head. Maka sholat juga wajib. Bagaimana caranya sholat yang
orang yang istihadah, masuk waktu sholat, mandi besar, kemudian diamankan pakai pembalut, sholat. Masuk waktu asar, mandi jinabah, diamankan, sholat. Paling butuh perjuangan sholat apa Bapak Ibu? Sholat subuh sih enggak, sholat isya ya. Sholat isya, karena apa? Masuk waktu sholat itu wajib kita mandi besar. Gitu. Membersihkan cotton bud di telinga kan tidak memasukkan segala sesuatu toh? Kan tidak meninggalkan kan? Tidak apa-apa. Termasuk tetes mata, termasuk sotek itu kan memasukkan segala sesuatu ke tubuh kita. Maka ada kalanya boleh, ada jumhur ulama yang tidak memperbolehkan dan membatalkan puasa. Begitu. Memasukkan cotton bud ke telinga diperbolehkan. Ya. Ketiga, niat buka puasa yang sahih. Niat buka puasa kedua-duanya itu boleh, kedua-duanya dalilnya juga sahih. Bagaimana Bu untuk mendefinisikan hadis sahih? Untuk melihat ciri-ciri hadis sahih itu butuh ilmu yang sangat panjang Bapak Ibu. Karena apa? Tapi kita seorang awam itu paling mudah kita meneliti hadis itu sahih adalah satu, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Oke. Tingkatan yang kedua, kita melihat hadis itu sahih manakala matan rawi sanad rutut. Apa itu? Ini biasanya dipelajari mahasiswa jurusan usuluddin. Mengetahui matan rawi sanad sahih, yang disebut rawi itu apa? Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Itu rawi yang meriwayatkan hadis. Di atas hadis, sebelum hadis itu intinya hadis kan mesti ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu rawi. Lah, yang dimaksud matan adalah isi dari hadis. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niat kita. Ya. Rawi, matan, sanad. Sanad itu apa? Yang menceritakan ulang. Imam Bukhari Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, itu. Jadi ciri-cirinya hadisnya runtut, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Ahmad, Bukhari Muslim. Kita orang awam melihatnya seperti itu. Jika panjenengan niatnya itu Allahumma lakasumtu, juga hadisnya sahih. Jika panjenengan niatnya membaca doa puasanya itu pakai dhahabat doma'u, juga hadisnya sahih. Namun perlu panjenengan garis bawahi jika niatnya itu Allahumma lakasumtu dibaca sebelum panjenengan minum air putih. Tapi jika doanya itu dibaca saat dibaca itu dhahabat doma'u, maka dilafalkannya sesudah kita meminum air. Gitu nggih? Nggih. Nomor 4, pertanyaannya, puasa tapi tidur seharian. Ini pakai hadisnya anak-anak muda. Hadisnya anak-anak muda itu biasanya begini. Naumus shaim ibadatun. Padahal hadis itu adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang apa? Hadis yang lemah. Karena ini termasuk bukan hadis melainkan hasan. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ternilai ibadah.
Kita ambil logikanya saja. Panjenengan semua kan pendidikannya semua tinggi ya. Semuanya sudah sarjana, semuanya mesti mengedepankan logika. Semuanya itu pakai teori, behavioristik, teori itu mesti kental di anak-anak mahasiswa pada saat panjenengan dulu. Logikanya, kita tidur saja sama Allah dinilai ibadah. Apalagi kita tadabbur Al-Quran, apalagi kita kajian ilmu, maka Allah akan lipat gandakan. Kategori orang yang banyak tidur dan kategori orang yang banyak makan itu termasuk orang-orang yang jahil. Jahil ya. Jahil itu bukan orang yang usil, jahil, tapi huwa jahil. Pada Rasulullah menjawab, orang jahil itu orang yang masih butuh ilmu. Karena waktu sudah menunjukkan titik-titik warning, waktu sudah habis. Insya Allah nanti pertanyaan ke-5 sampai pertanyaan ke-19 nanti saya sampaikan ke Mas Puji, biar nanti Mas Puji share ke WA grup apa ke panjenengan bisa ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi panjenengan semua. Ihdinas siratal mustaqim, afu minkum, nasrun minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.